Perahu ke sekolah solusinya MBG. Mas, mohon maaf saya mau cerita sedikit. Singkat, Bang. Ke adik-adik mahasiswa. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan, ya. Misalnya kita lihat ya di daerah-daerah pelosok banyak sekali ya anak-anak kita yang tidak mampu, belum lagi kita bicara baru satu program ya, kita bicara MBG. Oke, kita spesifik di MBG dulu. Saya minta tanggapan Fatima dulu. Saya rasa tadi sudah bahkan disebutkan ya bahwa ada sesuatu yang lebih genting sebetulnya dari mengisi perut lapar, yaitu bagaimana anak-anak di daerah yang akses pada sekolahnya itu masih terhambat gitu. Saya tidak bisa membayangkan ya, saya mungkin orang kota, tapi saya kalau membayangkan pada posisi itu, anak-anak itu, mereka harus sedemikian rupa berusahanya sampai mungkin harus menyeberangi jembatan putus dan sebagainya untuk sampai ke sekolah, dan di sekolah mendapatkan makan bergizi ya, itu menjadi sangat minor ya dibanding bagaimana perjuangan dia untuk harus ke sekolah gitu. Nah saya rasa sebelum kita memberikan yang sunnahnya begitu ya, yang tambahan-tambahannya, additionalnya, yaitu dari bentuk MBG ini, makan bergizi gratis, apa yang wajib-wajib dan standarnya perlu dipenuhi dulu gitu. Menurut kami sih seperti itu. Saya bisa terlibat nggak? Oke, silakan Bang Ferry. Beberapa isu yang menurut saya tidak tepat disampaikan Bang Bandong ya. Satu, pertama, ini fokus ke daerah-daerah. Ini tidak fokus ke daerah-daerah programnya. Bahkan sebarannya banyak di kota-kota. Itu fakta datanya. Kedua, fakta juga Bang, bahwa problematika terbesar MBG ada di kepalanya. Sudah ditangkap kemarin. Harusnya jadi evaluasi besar-besaran. Kalaupun tidak dihentikan, harusnya dihentikan sementara untuk dievaluasi secara besar-besaran. Ini Presiden sama sekali tidak melakukan evaluasi, tetap memaksakan program ini. Ketiga, kebutuhan dana kita sangat besar. Teman-teman juga tahu ini soal krisis global dan lain-lain. Keempat, data juga menunjukkan yang dapat keuntungan besar bukan hanya UMKM, tetapi politisi, hampir seluruh partai, kader-kadernya menikmati, ada militer, ada polisi, ada pengusaha yang dekat dengan politisi. Nah, data ini juga perlu dimunculkan agar kita bisa menilai secara berimbang program ini. Lagi-lagi saya tidak ada melihat niat baik untuk betul-betul sementara waktu mengevaluasinya untuk maju lebih baik lagi.